Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit dengan NIM S1121270. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugasnya yang berjudul Prasarana Transportasi Darat. Yang pertama yaitu pengertian prasarana transportasi darat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, prasarana transportasi darat adalah bagian dari jalan yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan di bawah permukaan tanah atau air. Prasarana transportasi darat ini merujuk pada semua fasilitas fisik dan infrastruktur yang digunakan dalam sistem transportasi darat untuk mendukung pergerakan manusia dan barang. Ini mencakup berbagai fungsi komponen seperti jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta api, bandara, terminal bus, pelabuhan, dan lainnya yang digunakan untuk transportasi darat. Prasarana ini memberikan jalur fisik dan fasilitas yang diperlukan untuk kendaraan, baik untuk transportasi umum maupun pribadi. Pentingnya prasarana transportasi darat dalam mobilitas manusia dan distribusi barang dan jasa. Alasan mengapa prasarana transportasi darat sangat penting, yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Prasarana transportasi darat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua itu meningkatkan kualitas hidup. Prasarana transportasi darat dapat meningkatkan kualitas hidup untuk memungkinkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Meningkatkan mobilitas. Prasarana transportasi darat yang baik dapat meningkatkan mobilitas manusia dan barang, sehingga memungkinkan orang untuk bekerja dan beraktivitas di tempat yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi prasarana transportasi darat yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, sehingga memungkinkan bisnis dan menghemat biaya peningkatan keuntungan. Dari beberapa alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prasarana transportasi darat memiliki peran penting yang sangat penting dalam mobilitas manusia dan distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, pembangunan dan perawatan prasarana transportasi darat harus menjadi prioritas dalam membangun infrastruktur. Berikut komponen prasarana transportasi darat. Yang pertama yaitu jalan. Jalan merupakan jalur yang digunakan oleh kendaraan dan pejalan kaki untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini mencakup jalan tol, jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Pada jalan raya terdapat persimpangan dan pertemuan, termasuk simpang 4, simpang 3, dan bundaran lalu lintas. Yang kedua yaitu jembatan. Merupakan sebuah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua titik di atas suatu rintangan seperti sungai, lembah, dan jalan. Yang ketiga itu terowongan. Sebuah struktur yang digunakan untuk menghubungkan dua titik di bawah permukaan tanah, gunung, air, dan objek lainnya. Yang keempat yaitu jalur kereta api. Merupakan sebutan untuk rute atau lalu lintas yang digunakan oleh kereta api untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang kelima yaitu terminal transportasi, merupakan fasilitas yang digunakan sebagai tempat pemberhentian, pertukaran, atau penyatuan berbagai jenis moda transportasi seperti bus, kereta api, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu tempat parkir, merupakan area yang disediakan untuk mengatur dan menyimpan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda. Yang ketujuh yaitu fasilitas pengendalian lalu lintas, merupakan berbagai elemen atau sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas kendaraan di jalan raya. Yang kedelapan yaitu jalur sepeda, merupakan jalur khusus yang dirancang khusus untuk pengendara sepeda. Yang kesembilan yaitu trotoar. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. Ini adalah area yang terpisah dan jalur lalu lintas kendaraan seperti jalan raya, jalan, dan jalan kota. Yang ke-10 yaitu penyangga drainase. Penyangga drainase dalam konteks sistem drainase perkotaan atau lingkungan merujuk pada berbagai elemen atau struktur yang dirancang untuk mengatur aliran air permukaan serta mengurangi risiko banjir. Yang ke-11 yaitu penyeberangan pejalan kaki.
suatu fasilitas yang dirancang khusus untuk memungkinkan pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan aman. Semua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan sistem transportasi darat yang efisien dan aman. Prasarana transportasi darat baik sangat penting untuk mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut dampak positif dari prasarana transportasi darat. Prasarana transportasi darat yang baik memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat dan perekonomian. Beberapa dampak positif prasarana transportasi darat meliputi yaitu peningkatan mobilitas. Prasarana transportasi darat yang baik seperti jalan raya dan jaringan transportasi umum memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas individu sehingga memudahkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan dan kreasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Prasarana transportasi darat yang berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi pergerakan barang dan orang. Ini memungkinkan prasarana untuk mengirimkan produk mereka yang lebih efisien, menghubungkan pasar, dan memungkinkan pertumbuhan bisnis. Selain itu, transportasi yang baik juga menciptakan lapangan kerja pembangunan. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup. Akses yang baik ke transportasi darat memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan hiburan yang lebih mudah. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengurangan kemacetan. Prasarana transportasi darat yang baik dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memungkinkan arus lalu lintas yang lebih lancar. Ini mengurangi waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Infrastruktur transportasi darat ini yang modern seringkali memiliki standar emisi yang lebih ketat, yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Dengan demikian, transportasi darat yang lebih bersih dapat berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu akses pada daerah terpencil. Prasarana transportasi darat juga dapat membuka akses pada daerah terpencil atau pedalaman yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu peningkatan keamanan jalan raya. Investasi dalam prasarana transportasi darat dapat membantu meningkatkan kesehatan lalu lintas dengan menyediakan jalan yang lebih baik, rambu-rambu lalu lintas yang jelas, dan perawatan yang teratur. Dalam keseluruhan, prasarana transportasi darat yang baik memiliki dampak positif pada masyarakat dan perekonomian, termasuk mobilitas, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup lebih baik, dengan keselamatan. Investasi infrastruktur darat merupakan investasi jangka panjang yang dapat membawa manfaat besar dalam suatu negara dan wilayah. Berikut tantangan dalam pengembangan transportasi darat. Pengembangan prasarana transportasi darat merupakan satu tantangan yang kompleks, terutama di negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pengembangan prasarana transportasi darat. Yang pertama yaitu kepadatan lalu lintas. Tantangan utama dalam pengembangan prasarana transportasi darat adalah mengatasi kepadatan lalu lintas. Jalan-jalan perkotaan seringkali penuh sesak yang dapat menyebabkan kemacetan, peningkatan emisi gas rumah kaca, dan berdampak negatif pada perekonomian dan kualitas hidup. Yang kedua itu pendanaan. Membiayai proyek besar infrastruktur jalan raya, jembatan, dan terowongan memerlukan investasi yang besar. Sumber pendanaan yang memadai adalah tantangan terutama dalam negara-negara dengan anggaran terbatas. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan. Prasarana transportasi darat memerlukan pemeliharaan yang teratur dan perawatan untuk memastikan keamanan dan fungsionalitasnya. Pemeliharaan ini buruk dapat menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan yang memerlukan biaya perbaikan yang besar. Selanjutnya yaitu ketersediaan lahan. Untuk memperluas atau membangun infrastruktur transportasi,
sering diperlukannya tanah yang luas. Dalam lingkungan perkotaan, tersediaan lahan sangat sering menjadi hambatan karena lahan yang tersedia sudah terbatas dan mahal. Selanjutnya itu dampak lingkungan. Pengembangan prasarana transportasi darat dapat memiliki dampak negatif pada pengembangan lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Tantangan utama adalah mengurangi dampak lingkungan sambil memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Selanjutnya itu keselamatan. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama dalam pengembangan prasarana transportasi darat. Tantangan utama adalah mengurangi angka kemacetan lalu lintas dan cedera yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang aman. Selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi seperti mobil listrik, otonomi, dan konsep presentasi berbagai pengaturan cara bergerak. Pengembangan infrastruktur harus beradaptasi pada pengembangan ini dan memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Pengembangan prasarana transportasi darat memerlukan regulasi dan kebijakan yang efektif. Pemangkuan kepentingan perlu bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan kekhawatiran mereka terakomodasi. Tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan prasarana transportasi darat dan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta aman. Kesimpulannya yaitu prasarana transportasi darat adalah komponen kunci dalam perkotaan yang berfungsi dengan baik dan memiliki dampak positif yang signifikan. Pengembangan dan pemeliharaan yang baik merupakan faktor yang penting dalam mencapai mobilitas yang lancar, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup di perkotaan. Dukungan dan investasi yang tepat akan memastikan bahwa prasarana transportasi darat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan kota secara berkelanjutan. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.